Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan bisnis plan yang nama bisnisnya itu Studio Tuang yang kami susun sebagai solusi atas kebutuhan pasar yang terus berkembang. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan konsep bisnis, peluang dasar, peluang pasar, strategi yang kami gunakan, serta proyeksi pengembangan usaha ke depannya. Dan harapannya, pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan potensi bisnis yang kami tawarkan. Studio Tuang memiliki logo yang pertama ada orang yang memeluk kopi, yang mengartikan kehangatan dan orang yang pecinta kopi. Setelah itu diwarnakan dengan warna kuning yang melambangkan optimisme dan Gen Z. Di belakangnya terdapat seperti Polaroid yang dimana menggambarkan itu studio. Dan kita memiliki font yang gampang diingat oleh masyarakat. Selanjutnya ada deskripsi usaha. Studio Tuang adalah sebuah coffee shop yang hadir sebagai ruang bersama, yang hangat dan inspiratif. Jauh melampaui sekedar tempat menjual kopi. Kami menawarkan pengalaman unik melalui konsep retro yang nyaman untuk bersantai, bekerja, maupun berkumpul bersama keluarga. Nilai tambah kami terletak pada harga yang terjangkau dan desain interior yang Instagramable, yang mengubah setiap kunjungan menjadi momen berharga yang layak dibagikan. Kami berdiri di Jalan Geger Kalong, Sayap Setiabudi, Sukasari, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Kami didirikan oleh 6 pemuda dengan visi yang selaras dalam bentuk badan usaha firma. Perkenalkan, nama saya Ilham Nurban sebagai CEO. Lisa Nurhaliza sebagai manajer. Saya Ivan Ilvansa sebagai staf inventory. Elvin Maulana Rosid sebagai finance. Saya Novi Siti Saida sebagai staf pemasaran. Saya Adrian Nugraha sebagai staf produksi. Saat ini kebutuhan ruang berkumpul bagi mahasiswa semakin meningkat seiring dengan tingginya aktivitas akademik dan lain-lain. Namun pada kenyataannya masih banyak keterbatasan yang dihadapi, seperti kurangnya tempat yang mampu mendukung aktivitas produktif, minimnya ruang yang nyaman, aman, dan terjangkau, serta belum semua tempat dapat memfasilitasi interaksi sosial dan pengembangan kreativitas. Selain itu, mahasiswa dan masyarakat umum juga sering mengalami kesulitan dalam menemukan tempat yang memiliki keseimbangan antara harga yang sesuai dengan kemampuan mereka dan tingkat kenyamanan yang memadai, sehingga kebutuhan akan ruang berkumpul yang ideal masih belum terpenuhi. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, kami menyediakan ruang berkumpul yang dirancang untuk kebutuhan mahasiswa, menghadirkan tempat yang nyaman, aman, dan terjangkau, menyediakan fasilitas pendukung seperti Wi-Fi, colokan listrik, menciptakan ruang yang mendukung interaksi sosial serta kreativitas, menawarkan konsep tempat yang seimbang antara harga, kenyamanan, dan fungsi. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Sebelum masuk ke strateginya, kita pertama menentukan segmentasi pasar yang terlebih dahulu. Yang sebagai poin pertamanya adalah demografis. Kita menargetkan untuk usia 15 hingga 25 tahun, dikarenakan pada usia tersebut, para pelanggan atau calon pelanggan kita itu memiliki kebiasaan untuk nongkrong, memiliki juga pendapatan. Cuman kalau biasa tuh di usia segitu tuh pendapatan belum tinggi, jadi cocoklah untuk studio tuang ini. Dengan gendernya itu umum, laki-laki perempuan, dan kelas menengah ke bawah. Mengapa menengah ke bawah akan dibahas di poin selanjutnya. Selanjutnya adalah geografis. Usaha kami terletak di daerah KPAD Setiabudi Bandung. Untuk psikologisnya masyarakat yang memikirkan gitu kayak safety cost atau mau hemat tapi mau juga nongkrong. Nah, itu juga yang masuk kenapa kita memilih untuk menengah ke bawah kelasnya. Dan perilakunya juga sama masyarakat yang pengen nyaman, yang pengen nongkrong sambil nugas, sambil produktivitas dan juga aman di dompet. Selanjutnya adalah targeting. Target pasar kita yaitu untuk tadi ya, untuk pelajar, mahasiswa dan juga para pekerja muda di rentang usia 15 hingga 25 tahun yang memiliki kebiasaan suka nongkrong dan memiliki daya beli. Untuk persaingannya, kita tentu di daerah sini itu memiliki beberapa pesaing yang udah memang dari awal udah ada. Nah, kita akan bersaing dengan mereka hingga misalkan untuk kita berdasarkan dari data kependudukan di Bandung yang memiliki usia tersebut sebesar 10% dari keseluruhan data. Nah, selanjutnya ada penentuan KPT untuk memenuhi 10% tersebut.
Dari semua yang ada di situ, untuk mahasiswa dan para pelajar memiliki rentang jumlah yang menginjak 1996. Ditambah juga dengan pesaing-pesaing yang memiliki usaha seperti kita juga, usaha-usaha yang masih baru gitu. Dan setelah dilakukan analisis, gapnya tersebut memiliki gap yang bisa kita masukin. Kita akan menggunakan pangsa pasarnya sebesar 8%. Selanjutnya untuk positioning, desain yang retro dan sangat cocok lah untuk dimasukin ke media sosial. Fungsi ganda, selain untuk tempat nongkrong, kita juga sebagai tempat untuk produktivitas, kenyamanan pengunjung, keunikan fasilitas, dan lokasi yang strategis, dekat dengan kampus, dekat dengan padat mahasiswa dan para pekerja muda. Nah, selanjutnya adalah memasuki strategi. Strategi yang kita gunakan adalah pool marketing, yang dimana kita akan menggunakan banner, spanduk, atau mungkin pengiklanan secara fisik, dan nanti juga para pelanggan yang udah menetap di tempat itu udah bisa mempromosikan. Nah, itu nanti akan diberikan bonus. Selanjutnya adalah digital marketing. Selain kita menggunakan tadi spanduk dan semacamnya, kita juga melakukan promosi melalui media sosial. Nah, selanjutnya adalah keunggulan untuk studio tuang, tempat yang nyaman dengan lingkungan yang bersih, harga yang murah, terjangkau sederhana semua kalangan, nuansa elegan layaknya seperti coffee shop dengan tema retro, pelayanan dengan penjelasan. Selanjutnya ada finansial dari studio tuangnya gitu. Rincian finansialnya itu terbagi jadi tiga. Yang pertama ada investasi yang dibutuhkan. Di mana total investasi yang dibutuhkan di studio tuang ini tuh ada Rp229.882.673. Di mana nilai investasi tersebut ini tuh digunakan untuk interior, lalu peralatan produksi mesin, ada biaya bahan baku awal, rekrutmen, terus ada training, ada pemasaran awal, biaya sewa, dan operasional awal. Lalu yang kedua ada proyeksi pendapatan. Nah, proyeksi pendapatan kita itu diambil dari kapasitas produksi harian atau KPT. Lalu yang kedua itu dari harga jual masing-masing menunya. Lalu ada perkiraan tingkat penjualan awal gitu. Berikut untuk menu-menu yang ada di studio tuang, harga jual, dan batas porsi yang. Nah, untuk perkiraan penjualannya itu kita ngambil asumsi dari tahun pertama sampai tahun kelima ini tuh pendapatan bersihnya gitu. Nah, di mana kita tuh menganalisis nih kelayakan bisnis. Nah, ada 4 metode. Yang pertama itu ada payback period. Nah, payback period yang kita analisis itu tuh waktunya dapat balik modal ini tuh pada 2 tahun, 5 bulan, dan 3 hari. Lalu yang kedua di metode NPV atau Net Present Value, di mana NPV kita ini tuh menghasilkan nilai NPV-nya yang positif, di mana sebesar 1 miliar sekian. Yang ketiga ada probability index atau PI. Nah, di mana PI-nya yang kita teliti analisis ini tuh lebih besar daripada satu. Jadi, sama dengan 6,22. Jadi, setiap Rp1 nilai di studio tuang ini tuh bernilai 6,22 gitu. Yang kamu kita analisis itu sebesar 34,76%, di mana MARR-nya itu sebesar 20%. Jadi IR-nya ini tuh lebih besar gitu daripada MARR-nya. Sehingga bisa dikatakan tingkat pengembalian investasi itu melebihi batas minimum yang diisyaratkan gitu. Nah, jadi kesimpulan dari analisis kelayakan investasi studio tuang ini tuh ada baik semua gitu, berdasarkan hasil proyeksi pendapatan dan analisa dijalankan dari sisi finansial dengan potensi pengembalian investasi yang baik dan resiko yang relatif. Nah, berikutnya ada rencana Studio Tuang untuk kedepannya, di mana Studio Tuang ini memiliki rencana pengembangan usaha yang disusun secara bertahap untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang stabil, berkelanjutan, dan mampu bersaing di industri coffee shop lain itu. Nah, sedangkan yang pertama ini ada secara jangka pendeknya, di mana kisaran 0 sampai 1 tahun. Nah, pada tahap ini Studio Tuang berfokus pada pengenalan pasar dan membentukkan fondasi bisnis yang kuat, seperti meningkatkan brand awareness melalui strategi digital marketing seperti Instagram dan TikTok, kemudian mengoptimalkan operasional harian dengan penerapan SOP pelayanan, menyediakan menu unggulan dan menu musiman untuk menarik minat konsumen, sehingga output pada jangka pendek ini ada beberapa. Yang pertama itu ada brand mulai dikenal di area KPAD dan sekitarnya, kemudian operasional berjalan stabil dan efisien, kemudian pendapatan mampu menutup biaya operasional dan menghasilkan laba awal, dan yang terakhir ada dasar yang kuat untuk pengembangan usaha selanjutnya.
Nah, untuk jangka panjangnya itu kisaran 2 sampai 5 tahun. Nah, setelah bisnis studio tuang ini stabil, akan masuk ke fase pengembangan dan ekspansinya, di mana ada beberapa. Yang pertama ada pembukaan cabang baru, kemudian pengembangan signature menu khas studio tuang, penguatan brand image sebagai coffee shop yang bertema retro dan nyaman dan terjangkau. Nah, dampaknya itu Studio Tuang menjadi brand coffee shop lokal yang kuat, memiliki lebih dari satu outlet, menciptakan peluang kerja baru, mampu bersaing di industri, dan menjadi pilihan utama mahasiswa dan pekerja muda. Oke, sekian presentasi dari kami, Studio Tuang. Apabila Bapak Ibu berminat untuk investasi kepada studio kami, jangan lupa untuk chat kami untuk menawarkan investasi kepada kami gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.